Hai, kembali lagi bersama channel Noi Record. Bagaimana kabar kalian semua? Moga dalam keadaan sehat-sehat selalu aja. The Raid pertama yang pastinya ada yang kedua. Jadi di film The Raid, Brandal ini menceritakan ketika Rama yang telah berhasil keluar dan selamat dari gedung sarangnya gangster. Ia kembali diberi misi lagi agar dia bisa selamat dari incaran mafia yang lebih besar. Kali ini ia harus mencari bukti siapa saja oknum polisi yang terkait dengan para mafia. Yang akhirnya demi menjalankan misi itu dia harus masuk ke dalam penjara dan bergabung ke dalam gangster terbesar di Jakarta. Oke, jangan lupa udut kopinya. Dan jangan lupa pula yang baru bergabung untuk subscribe, like, comment, and share agar saya lebih semangat dalam membuat film berikutnya. Film diawali dengan diperlihatkannya Andi yang tak lain adalah kakaknya Rama yang akan dieksekusi oleh seorang ketua gangster yang bernama Bejo. Karena di The Raid pertama ia telah berkhianat kepada Tama. Lalu kita diperlihatkan dengan Rama yang sedang ditawarkan untuk bergabung oleh seorang pria bernama Bunawar. Bunawar ini adalah komandan kepolisian yang sedang mencari bukti siapa saja oknum polisi yang bekerja sama dengan mafia, termasuk orang yang bernama Reja. Dan bisa kita ketahui ia menginginkan Rama untuk bergabung dan menjalankan misi itu. Awalnya Rama sempat menolak karena ia melihat kekejaman Bunawar yang telah menembak Letnan Wahyu. Namun setelah mengetahui kakaknya mati oleh Bejo, akhirnya dia menerima tawaran itu. Dalam rencananya itu, Bunawar menyuruh Rama untuk masuk ke dalam penjara agar dia bisa dekat dengan anak seorang bos besar mafia yang menguasai wilayah Jakarta, dan menyuruh Rama untuk menghajar anak seorang pejabat yang telah memasok dana terbesar kepada Bejo agar Rama bisa mempunyai nama jika masuk ke dalam penjara. Dan kini ia harus mengganti namanya menjadi Yuda untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi kita panggil dia Yuda. Namun di hari pertamanya sebagai tahanan baru, ia langsung diserbu oleh tahanan lain di sana ketika ia sedang nongkrong di WC. Meski akhirnya ia harus dikeroyok, tapi di posisi seperti itu kemungkinan gak bakal terlalu fatal. Dan karena kejadian itu ia ditawarkan untuk bergabung oleh orang yang bernama Uco. Yang tidak lain, Uco adalah target utama Yuda agar bisa dekat dengannya, karena ialah anak dari bos mafia terbesar yang bernama Bangun. Tapi agar identitasnya tidak terbongkar, Yuda menolak dulu tawaran itu. Pastinya. Hingga suatu hari ketika para tahanan sedang berkumpul di lapangan, Yuda melihat ada kejanggalan di sana. Dan benar saja tiba-tiba Uco diserang oleh anak buahnya sendiri dan terlihat ingin membunuhnya. Namun di sini Yuda mencoba menghalanginya dan baku hantam di sana. Karena situasinya yang makin memanas, akhirnya para sipir yang ada di sana masuk untuk menghentikan perkelahian itu. Tapi ternyata pertarungan itu bukannya berhenti, malah semakin menjadi dan banyak korban tewas berjatuhan. Di tengah pertarungan itu, Uco yang sedang baku hantam hampir saja ditusuk. Namun untungnya dengan cepat Yuda segera menolongnya, dan disinilah Uco merasa berhutang budi. Dua tahun setelah itu, ketika Yuda bebas dari penjara, terlihat ia dijemput oleh Uco untuk diperkenalkan kepada ayahnya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan ayahnya Uco yang bernama Bangun, yang sedang meeting dengan Yakuza Jepang bernama Goto. Mungkin kalian gak asing dengan Goto ini ya, yaitu musuh dari ayahnya Genji di film Cross Zero dan sekarang membuka cabang di Indonesia. Dan bisa kita ketahui kedua kubu ini sudah berdamai dan menjadi sekutu dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Tidak lama kemudian Yuda dan Uco sampai di sana. Di sini Yuda disambut hangat oleh Bangun dan tangan kanannya yang bernama Eka.
Akan tetapi sebelum resmi bergabung, Yuda disuruh untuk telanjang agar bisa diperiksa pakaiannya. Untungnya ia telah melepaskan penyadap di pakaiannya sebelum keluar dari penjara tadi, yang membuat ia selamat dan bisa bergabung ke dalam geng Bangun. Saya nggak akan percayain Bapak. Keesokan harinya, Ucok, Eka, dan Yuda mendatangi sebuah tempat pembuatan film bokep untuk menagih uang keamanan, yang dimana kita tahu bisnis yang mereka jalankan itu dilindungi oleh Bangun dari polisi. Bos mereka bernama Topan. Ketika ia memberikan uangnya, Ucok menolaknya karena ia mengetahui kalau Topan telah menjual narkoba di luar sepengetahuannya, dan ia meminta uang lebih untuk melindungi penjualan narkoba itu. Mendengar hal itu, anak buah Topan terlihat akan mengeluarkan shotgun, namun itu diketahui oleh Yuda dan langsung menghajarnya. Dalam pertarungan itu, Yuda berhasil mengalahkan mereka semua dan Topan pun mati di tangannya. Ketika di markas besar, Uco diberi pujian oleh ayahnya karena telah membereskan masalahnya dengan Topan. Akan tetapi Uco malah menginginkan jabatan ayahnya segera diberikan kepadanya, yang dimana kita tahu Bangun akan memberikan tahta kepemimpinannya itu sekitar 10 tahun lagi kepada Uco. Dan inilah awal dari pertikaian yang terjadi. Lalu kita diperlihatkan dengan Yuda dan Uco yang sedang berada di tempat karaoke. Karena Uco masih kesal, ia melampiaskan kemarahannya itu kepada ciwi-ciwi di sana. Tidak lama kemudian Uco ditelepon oleh seseorang. Melihat Uco yang keluar dengan cepat, Yuda memasukkan penyadap suara ke dalam dompetnya itu. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Bangun yang sedang bertemu dengan anak buah terbaiknya yang bernama Prakoso, yang ternyata ini Mad Dog. Mungkin ini kembarannya ya. Prakoso ini adalah seorang pembunuh bayaran dan sudah menjadi langganan Bangun untuk membunuh orang. Alasan Bangun menemuinya yaitu untuk membunuh orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Dan Prakoso bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan mudah. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Uco yang bertemu Bejo untuk membahas bisnis. Dalam perbincangannya itu, Bejo meminta wilayah yang dikuasai geng Goto atau geng Jepang tadi. Sedangkan Uco meminta bantuan Bejo agar bisa mengkudeta kepemimpinan ayahnya. Lalu untuk meyakinkan kerjasamanya itu, Bejo memberikan hadiah berupa tahanan yang pernah mencoba membunuh Uco di penjara. Saat ia akan membunuh orang terakhir, ia melihat tato simbol di tangannya. Nanti kita jelaskan simbol apa itu. Dan orang-orang itu pun mati. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Prakoso yang diserang sekelompok preman yang ternyata itu adalah anak buahnya Bejo. Dalam pertarungannya itu Prakoso mampu mengalahkan mereka, namun karena jumlah yang terus bertambah ia terlihat kewalahan dan terkena beberapa sabetan yang membuat ia sekarat. Hingga akhirnya ia harus mati oleh anak buah andalan Bejo, yaitu Assassin. Dan Uco melihat kejadian itu, yang dimana kita tahu itu adalah rencananya untuk mengadu dombakan Bangun dan Goto. Terlihat ketika Uco menemui ayahnya dan menyuruh untuk menyerang klan Goto karena telah membunuh Prakoso yang telah berjasa terhadap keluarganya. Akan tetapi Bangun tidak langsung mengambil keputusan agar tidak terjadi perang dengan klan Goto. Dan karena kejadian itu rencananya tidak berjalan dengan mulus, yang membuat ia harus mengganti strategi. Lalu Bejo mengeluarkan Assassin, Hammer Girl, dan Baseball Man untuk membantai orang-orang penting di klan Goto. Bisa kita ketahui Hammer Girl dan Baseball Man adalah adik kakak yang menjadi pembunuh agar bisa terlepas dari kekejaman ayahnya. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil membunuh orang-orang penting di klan Goto. Bersamaan dengan itu, ketika Yuda hendak pergi, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang yang langsung menusuk pisau ke mobilnya. Namun karena hoki Yuda dalam 10 tahun ia pakai, ia kembali selamat dan terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya Yuda baku hantam di sebuah restoran yang membuat ia terkena beberapa sabetan.
Dan ia juga melihat identitas polisi di orang yang telah ia bunuh. Karena orang-orang penting klan Goto yang berjatuhan akhirnya bangun dan Goto mengadakan pertemuan. Dalam perbincangan itu Uco sempat ikut campur dan tidak mau lagi berdamai dengan Goto. Namun perkataannya itu dibantah oleh ayahnya dan bangun meminta maaf kepada Goto atas kejadian itu. Di markas besar Bangun menghajar anaknya itu karena perbuatannya yang hampir membuat kedua pihak berperang. Saat Eka menyuruh Bangun untuk berhenti menghajarnya, tiba-tiba Bejo dan anak buahnya datang. Melihat kedatangan Bejo, tiba-tiba Uco menodongkan pistol dan langsung menembak ayahnya. Melihat hal itu, Eka langsung mengeluarkan pistolnya, namun kalah cepat dan malah ia yang tertembak. Di saat Bejo akan membunuhnya, tiba-tiba Yuda datang dan nekat untuk langsung menghajar mereka dan menyuruh Eka untuk pergi. Di sini terjadi baku hantam dengan assassin yang membuat Yuda harus pingsan. Namun karena kebiasaan Bejo, ia selalu membunuh orang di dekat sebuah sawah dan ia menyuruh anak buahnya untuk membawanya ke sana. Dan karena hoki Yuda yang masih berlaku, kematiannya ditunda dan Eka mencoba untuk menyelamatkannya meski ia harus dihadang beberapa anak buahnya Bejo. Sedangkan Yuda yang sudah sadar tanpa banyak bacot langsung baku hantam lagi di sana dan membunuh mereka semua. Dan ia langsung meloncat ke dalam mobil Eka. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah gedung tua dan disinilah kita bisa mengetahui ternyata Eka juga adalah anggota kepolisian yang diperintah Bunawar sebagai intel. Yang dari awal ternyata Eka sudah mengetahui identitas asli Yuda sebagai intel yang sama seperti dia. Namun Eka harus terjebak dalam geng Goto dan tidak bisa keluar. Karena kondisi Eka yang sudah parah, kemudian ia keluar dan duduk meditasi di sana. Sedangkan Yuda langsung gaskeun. Hingga malam harinya ia langsung menyerang ke markas Bejo sendirian. Tanpa banyak bacot ia langsung masuk ke sana dan baku hantam dengan anak buah Bejo. Di lantai atas kita diperlihatkan dengan Bejo, Uco, dan Reza yang sedang bersantuy. Yang dimana kita tahu Reza adalah target utama dari misi Yuda. Di sini Uco tak sengaja melihat tato Bejo yang sama persis gambarnya dengan orang yang pernah dieksekusinya. Melihat hal itu ia mulai menyadari bahwa orang yang mengincarnya ketika di penjara adalah Bejo. Ditambah lagi penyadap suara yang ada di dompetnya dan ia menyangka Bejo pelakunya. Di bawah Yuda masih baku hantam. Mengetahui keberadaan Yuda, ternyata Bejo langsung menurunkan ketiga anak buah handalnya. Terlihat di sini pertarungan diawali dengan si cantik berpalu dan cowok bertongkat. Hingga akhirnya Yuda berhasil mengalahkan mereka berdua dengan sadis dan tongkat baseball itu pun langsung menempel di wajah baseballman. Lalu ia melanjutkan perjalanannya lagi yang ternyata sudah ditunggu raja terakhir assassin di ruang dapur. Di sana ia baku hantam lagi. Di sini terlihat jurus yang sedikit mirip. Hingga akhirnya assassin harus mengeluarkan kerambitnya dan berhasil membuat luka di hati Yuda. Namun ternyata Yuda mampu mengatasi kerambit assassin dan berhasil membunuhnya.
Setelah itu ia langsung ke lantai di mana Bejo dan Reza berada. Melihat kedatangan Yuda, Bejo langsung membawa shotgun dan melemparkannya ke Reza. Namun Uco menangkapnya dan langsung mengheadshot Reza. Melihat hal itu, Bejo menghiraukannya dan malah mengincar Yuda. Tanpa ia sadari, Uco telah mengincarnya dan langsung mengheadshotnya. Karena Uco telah mengetahui Bejo hanya memanfaatkannya, ia pun langsung membunuh Bejo. Setelah itu ia mencoba membunuh Rama yang bersembunyi di balik kursi. Namun karena kehebatan Rama, ia langsung keluar dan langsung menusuk Uco hingga tewas. Dan kini semua anggota kedua gangster itu telah tewas di tangan Rama. Setelah itu mungkin Rama berpikir masalahnya sudah selesai. Namun ketika Rama akan pergi dari sana, ia sudah ditunggu oleh anggota Goto yang dipimpin oleh Keiichi, anak dari Goto. Tapi ternyata Keiichi hanya menawarkan Rama untuk bergabung ke klan Goto karena Rama yang telah membantai geng rivalnya meskipun sendirian. Dan film diakhiri dengan Rama yang menjawab, "Cukup." dan endingnya menggantung. Mungkin bakalan ada the raid ketiga ya.